Nah, berikutnya kita klik konfirmasi ya. Nah, ini kita checklist dulu di sini. Checklist. Berikutnya setelah kita simpan konfirmasi, kita statusnya akan berubah menjadi sudah terverifikasi. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara verify ijazah di Info GTK 2024 untuk persiapan pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Nanti kita akan terapkan mulai dari login Info GTK, kemudian melakukan verify ijazah di Info GTK, kemudian nanti kita akan melakukan pemadanan ya, pemadanan data ijazah dengan pangkalan data dikti atau PDDikti. Bagaimanakah contoh dan tutorialnya untuk nanti kita bisa mendaftar P3K Guru 2024 memilih formasi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobatnya, di sini untuk langkah pertama silakan teman-teman persiapkan ijazah fisiknya yang nanti akan kita lakukan verify ijazah di Info GTK. Nah, di sini nanti akan ada beberapa data yang akan kita ambil, dilakukan pemadanan data dengan pangkalan data PDDikti ya. Oke, setelah kita siapkan ijazah, nah di sini sekarang kita buka situsnya. Kemudian teman-teman di sini buka di Google ya. Kita ketikkan yaitu Info GTK. Jadi linknya adalah info.gtk.kemdikbud.go.id. kemudian teman-teman bisa klik enter. Kita akan diarahkan menuju ke halaman login Info GTK. Setelah itu teman-teman silahkan masukkan yaitu username dan juga password Info GTK. Setelah kita masukkan username dan password Info GTK, teman-teman silahkan di sini ada kode captcha ya. Kode pengaman ini dituliskan sama persis dengan kode pengaman yang muncul di akun halaman login masing-masing. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian kita klik masuk. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya untuk melakukan verify ijazah di Info GTK, di sini kita scroll ke bagian paling bawah. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman ini ya, yaitu verify ijazah. Ini adalah untuk data ijazah kita belum dilakukan verify, artinya belum terverifikasi dan tervalidasi ya di Info GTK. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui dulu bahwa untuk disclaimer ya. Nah, verify ijazah itu bukan memberikan penilaian keaslian sebuah ijazah secara hukum. Verify ijazah di sini hanya memverifikasi saja sesuai dengan data yang diupload jika verifalnya berkas dan sekedar menampilkan data ijazah yang terdapat pada PDDikti. Kemudian hasil verifikasi ijazah nanti tergantung dari pemahaman masing-masing verifikator yang melakukan verifikasi dan seterusnya. Ini silahkan nanti teman-teman bisa dicek untuk dibaca sendiri ya. Nah, kemudian untuk melakukan verify ijazah, di sini kita klik di sini ya, yaitu verify ijazah, kita klik. Nah, selanjutnya di sini akan muncul data-data sebagai berikut. Ini verify ijazah baru, inilah identitas kita yang ada di Dapodik, nama, tanggal lahir, tempat lahir, NIK, dan juga sekolah induknya. Nah, kemudian di sini utamanya di sini nanti akan ada dua metode verify ya. Yang pertama verify metode API dan juga verify upload. Kalau misalkan verify metode API itu adalah verify ijazah yang mana untuk data ijazah kita kelulusannya itu terdaftar di PDDikti. Kalau misalkan nanti nggak ketemu ya, kita melakukan verify upload, artinya kita mengupload ijazah kita untuk nanti diverifikasi dari verifikator ya, dinas pendidikan masing-masing. Langkah berikutnya di sini kita isikan yaitu data ya. Ini kita ketikkan nama perguruan tinggi, kemudian nama prodi, kemudian jenjang, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian masukkan nomor ijazahnya. Oke, sekarang kita masukkan dulu datanya berdasarkan dari ijazah yang tadi sudah kita buka ya. Kita pilih untuk nama perguruan tingginya. Misalkan STIT Muhammadiyah. Nah, ini udah ketemu ya. Silahkan diketikkan nama perguruan tingginya masing-masing. Misalkan STIT Muhammadiyah Tempurjo Ngawi, kita klik. Kemudian nama prodinya silahkan dimasukkan sesuai dengan prodi masing-masing. Pendidikan, nah ini pendidikan agama Islam ya. Kita klik di sini karena pendidikan agama Islam untuk saya. Kemudian jenjangnya adalah ijazah S1 ya.
Kemudian masukkan nomor induk mahasiswa, kemudian nomor ijazah. Oke, saya masukkan dulu nomor induk mahasiswa saya. Nah, setelah kita masukkan NIM, berikutnya kita masukkan nomor ijazahnya. Ini kita bisa lihat di ijazah masing-masing ya. Setelah kita masukkan perguruan tinggi, prodi, kemudian NIM dan juga nomor ijazah, kemudian kita klik cek data ijazah. Oke, berikutnya di sini langsung ketemu ya sepertinya. Coba kita klik sekali lagi. Nah, kalau sudah ketemu, di sini kita bisa tutup ini. Nah, sekarang di sini sudah muncul nih. Kalau misalkan ijazah kita sudah terdaftar di PDDikti, maka di sini sudah langsung muncul seperti ini untuk verifal ijazahnya. Nah, di sini untuk data kita coba kita scroll ke bawah. Oke, sekarang kita coba pelajari dulu dan pastikan teman-teman di sini diteliti dengan betul ya. Dari sini verifal ijazah baru ini adalah sudah terbaca ya, Pendidikan Agama Islam STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi. Ini untuk tanggal masuk saya ini sudah sesuai, kemudian tanggal keluar atau tanggal lulus sudah sesuai, kemudian tanggal yudisium ini nggak terbaca, nggak masalah. Nomor ijazah kita sudah masuk ya. Waktu tempuhnya 8 semester, SKS-nya 153, jenis keluarnya ini kita sudah lulus nih. Kemudian nama kita, nomor induk kependudukan, kemudian NIM, kemudian di sini tempat lahir, tanggal lahir dan juga lain sebagainya. Ada jenis kelamin dan juga update PDDikti. Nah, ternyata di sini setelah lulus ya. Setelah lulus di sini langsung diupdate nih di PDDikti. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sudah muncul langsung ya, ini berarti ijazahnya itu sudah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Nah, di sini hasil validasinya ini adalah yaitu verifal API. Nah, nanti verifal itu ada dua, yaitu verifal API dan juga verifal metode upload ya. Kalau misalkan nanti teman-teman nggak ketemu seperti ini, berarti datanya nggak terdaftar di PDDikti ijazahnya. Silahkan nanti melakukan verifal metode upload. Nah, tutorialnya untuk yang verifal upload atau yang nggak ditemukan di PDDikti nanti saya sematkan pada kartu video ini ya. Oke, ini adalah tanggal 22 Maret ini sudah terverifal ketemu API ini. Kemudian langkah berikutnya setelah kita melakukan verifal ijazah, maka statusnya ini kan masih menunggu nih, menunggu konfirmasi. Perlu konfirmasi dari pemilik ijazah. Artinya apa? Ya, kita ini melakukan konfirmasi nih. Nah, di sini hasil penarikan data ijazah dari API PDDikti masih menunggu persetujuan dari pemilik ijazah apakah data di atas sudah benar sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Jika iya, silahkan checklist, kemudian klik tombol konfirmasi. Jika nggak sesuai, maka lakukan verifal ulang, klik tombol verifal ijazah baru ya. Nah, di sini dikarenakan saya ini sudah sesuai ya. Nah, sudah sesuai, maka di sini kita akan langsung konfirmasi saja ya. Nah, ini untuk contohnya yang sudah berhasil ya. Nah, berikutnya kita klik konfirmasi ya. Nah, ini kita checklist dulu di sini, checklist, kita klik konfirmasi, klik. Kalau misalkan nggak berjalan, coba kita reload ya. Berikutnya setelah kita simpan konfirmasi, kita statusnya akan berubah menjadi sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data pada PDDikti. Nah, ini teman, inilah contoh cara verifal ijazah mulai dari awal sampai dengan akhir sudah terverifikasi ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya.